Haleluya, haleluya. Sidang Jemaat El Bethel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di hari Jumat ini dalam acara His Mighty Touch, jamahan kuasanya, dengan tema Expecting Miracles Every Day. Harapkan mujizat Allah tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut, ingat ini baik-baik. Kita Indonesia sekarang memasuki era new normal. Dan untuk Jakarta mulai hari ini, tanggal 17 Juli memasuki PSBB transisi untuk yang ketiga kali. Dan ini membuktikan bahwa tingkat penularan dari coronavirus disease ini masih sangat tinggi. Oleh karenanya, ingat bahwa setiap saat kita harus cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir selama 20 detik. Dan ketika kita harus keluar rumah karena tugas pekerjaan atau hal penting lainnya, jangan lupa pakai masker. Karena hanya dengan cara seperti ini kita bisa membantu pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini, sehingga Indonesia boleh segera dipulihkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Nah, sekarang mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami melangkah seturut dengan waktu, rencana dan rancangan Allah. Bahkan kami dapat menyadari betapa Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Sesulit apapun situasi hari-hari ini, sesulit apapun keadaan yang harus kami lewati, kami sungguh merasakan Engkau Allah senantiasa bersama-sama dengan kami. Roh Kudus, tolong kami. Sekarang kami membaca akan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, biar kami mengerti dan biar kami tahu Engkau Yesus begitu sungguh mengasihi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau baca Alkitab dulu. Saudara siapkan Alkitab saudara di rumah saudara masing-masing dan membacanya. Dan saya akan membaca bagi kita semua. Firman Allah terambil dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 23. Satu ayat saja saya akan baca bagi kita semua. Markus 9 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Allah. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Ayat firman Tuhan yang barusan kita baca dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 tadi adalah bagian kecil dari kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan ini secara lengkap terdapat dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai ayat 26 dalam kisah seorang anak yang dirasuki oleh roh bisu dan roh tuli. Karena itu saya sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara boleh membacanya secara lengkap di rumah. Nah, ini berawal dari ketika Tuhan Yesus kembali diikuti oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus bertemu dengan murid-murid yang lain. Dan di sana sudah ada banyak orang yang berkumpul dan di situ juga ada ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus langsung bertanya, apakah gerangan yang sedang kalian persoalkan? Dan seorang bapak langsung berkata, Tuhan, anak saya dirasuki oleh roh bisu dan tuli. Dan setiap saat roh ini membanting-banting anak saya dan dia sangat menderita. Dan murid-murid Tuhan sudah mendoakan mereka, tetapi roh itu tidak keluar. Dan Yesus langsung berkata, bawa anak itu kepadaku. Dan ketika anak itu dibawa ke hadapan Yesus, dan roh itu melihat Yesus, langsung roh itu membanting-banting anak itu, mengguncang-guncang dan terpelanting anak itu. Dan kemudian Yesus bertanya kepada orang tuanya,
sudah berapa lama anak ini seperti ini? Dan orang tuanya berkata, sejak dia kecil. Karena itu, jika engkau dapat, tolonglah kami. Yesus berkata kepadanya, apa katamu jika aku dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan kemudian Yesus berkata kepada roh bisu dan tuli itu, keluar dari tubuh anak itu dan tidak boleh kembali lagi. Dan roh itu menurut perintah Yesus dan keluar. Dan kemudian anak itu terdiam. Dan orang berkata, anak ini sudah mati. Dan Yesus memegang tangan anak itu. Dan anak itu langsung bangkit dan berdiri. Nah, hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan coronavirus pandemi. Yang demikian hebat melanda jangankan Indonesia, tapi melanda dunia. Dan bukan hanya ini masalah kita, tetapi akibat yang terjadi, yaitu kehilangan orang yang dicintai, yaitu kehilangan pekerjaan, usaha menuju kepada kehancuran, masalah ekonomi secara global yang hebat ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana, apakah kita mampu bertahan atau kita akan runtuh? Nah, lewat tema kita, expecting miracles every day, harapkan mujizat tiap-tiap hari, ada beberapa hal yang sangat menarik yang bisa kita ambil pelajaran lewat kisah ini sehubungan dengan apa yang sedang kita alami hari lepas hari. Nah, Alkitab katakan ketika Yesus datang dan bertemu dengan orang-orang, termasuk murid-muridnya dan ada para ahli Taurat, ada dua pertanyaan yang dia sampaikan. Pertanyaan yang pertama, dia bertanya, apakah gerangan yang sedang kalian persoalkan? Yesus ingin tahu apa masalah yang sedang dihadapi. Kemudian setelah orang tua menyampaikan tentang masalah anaknya yang dirasuk oleh roh penyakit bisu dan tuli ini, kemudian roh itu bereaksi di hadapan Yesus. Yesus kembali bertanya, sudah berapa lama anak ini mengalami seperti ini? Nah, lewat pertanyaan Yesus ini, maka hal yang pertama yang kita bisa petik pelajaran yang luar biasa adalah ini dia. Kenalilah masalahmu secara jelas dan bawalah kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin kita tidak berada pada posisi sebagaimana anak yang sakit bisu dan tuli dan orang tuanya yang sangat bersedih hati itu. Tetapi mungkin kita berada pada posisi sedang berhadapan dengan masalah yang lain. Pergumulan, kesesakan. Entah masalah pekerjaan, entah masalah usaha kita. Ataupun masalah rumah tangga dari tiap-tiap kita dalam situasi coronavirus ini yang kita belum tahu ujungnya sampai di mana. Nah, saya sangat percaya bahwa masalah dan persoalan dan pergumulan itu tidak pernah datang dengan sendirinya. Masalah dan persoalan dan pergumulan itu pasti ada penyebabnya. Dan kalau ada penyebabnya, pasti ada solusinya. Inilah yang saya maksudkan dengan kenalilah masalahmu secara jelas. Dan kemudian baru kita bawa kepada Tuhan. Jangan engkau berhadapan sendiri dengan masalahmu. Karena engkau kecil bandingkan dengan masalahmu. Engkau kecil dibandingkan dengan pergumulanmu. Engkau kecil dibandingkan dengan situasi yang sedang kita hadapi ini. Allah kita lah yang besar. Yang jauh lebih besar dari semua yang sedang kita hadapi. Karena itu bawa setiap masalah dan persoalanmu kepada Tuhan. Saya jadi teringat dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 41 mengisahkan ketika Tuhan Yesus disalib dan di kanan kiri ada dua penjahat yang ikut disalib juga. Dan seorang penjahat berkata seperti ini, bukankah engkau adalah Mesias? Engkau selamatkan dirimu, turun dari salib, kemudian selamatkan saya. Tapi seorang berkata begini, hei sobat, tidakkah engkau takut? Tidak juga engkau takut kepada Allah. Kita, engkau dan saya, kita selayaknya dihukum. Karena kejahatan yang kita buat. Tetapi orang ini dia menunjuk Yesus tidak bersalah. Dan kemudian penjahat ini berkata selanjutnya, Yesus, ingatlah akan daku jika kelak engkau kembali sebagai raja.
Artinya di sini bahwa yang penjahat yang satu, dia hanya ingat masalahnya, dia hanya tahu dia harus selesai dari masalahnya. Dia tidak pernah mau tahu dari mana masalah itu datang. Karena itu saya mau sampaikan kalimat ini. Sesalilah dosamu, bukan sekedar masalah. Masalah tidak pernah datang sendiri. Dosalah penyebab utama dari semua masalah yang dihadapi oleh manusia di muka bumi ini. Karena itu sesalilah dosa. Dan untuk kita boleh datang kepada Tuhan membawa masalah kita, hanya dengan kita menyesali dosa dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan Dia akan ambil alih semua itu. Dan firman Allah juga mengisahkan dalam Yohanes pasal yang ke-9, ayat 1-3, Alkitab katakan, ketika seorang buta datang dibawa kepada Yesus, orang anak yang buta, maka murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, apakah ini karena dosa orang tuanya maka anak ini menjadi buta sejak lahir ini? Tuhan Yesus berkata begini, bukan soal dosa orang tuanya atau tidak, tetapi lewat peristiwa ini, pekerjaan Tuhan harus dinyatakan, nama Tuhan harus dipermuliakan. Berarti ingat baik-baik, kenalilah persis masalah, apa penyebabmu. Datang, bawa kepada Tuhan, minta ampun dosa kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan Tuhan dinyatakan, dan Yesus yang ditinggikan. Ini yang pertama. Kebenaran yang kedua, saya teringat kembali kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus pada ayat 23 tadi. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Ini yes, ya dan amen. Tetapi saya mengutip dari Alkitab Emphasized Bible by B.G. Rotherham. Kalimatnya berbunyi seperti ini. If it possible to God, so possible for the man, for the person who have faith. Jika ini mungkin bagi Allah, maka mungkin juga bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Haleluya. Pertanyaannya, apakah mungkin bagi Allah untuk menyembuhkan orang sakit ini? Apakah mungkin bagi Allah untuk menyembuhkan orang lumpuh? Apakah mungkin bagi Allah untuk membangkitkan orang mati dari kematiannya? Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 berkata begini, for nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya segala sesuatu Allah mampu mengerjakannya. Dan sudah terbukti dia mampu kerjakannya. Alkitab terlalu banyak menulis. Jangankan Alkitab, pengalamanmu dan pengalamanku hari pas hari yang kita jalani membuktikan Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dalam situasi dan keadaan seperti ini yang kita sedang jalani, jangan kita jauh-jauh dari Tuhan. Mari kita datang dekat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan engkau lihat pembelaan Allah nyata dalam hidupmu dan hidupku, dan kita boleh berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, karena semua mungkin bagi Allah dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya kepada Allah. Haleluya. Nah, kebenaran yang ketiga, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya pulang ke rumah, dan di rumah ketika mereka sendirian, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, kok kenapa kami tidak bisa mengusir roh itu? Dan Yesus berkata pada ayat yang ke-29, jenis seperti ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa. Nah, yang menarik pada kisah yang sama yang ditulis di Matius pasal yang ke-17 ayat 21, Tuhan Yesus berkata seperti ini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berarti tidak cukup dengan berdoa, harus juga dengan berpuasa. Nah, Alkitab mengisahkan tentang hal berpuasa tentu terlalu banyak. Karena kita orang Kristen juga mengenal tentang berpuasa.
Nah, tapi yang Tuhan Yesus kisahkan sendiri, hal berpuasa yang terdapat dalam Matius 6 ayat 16-18, Tuhan Yesus berkata begini, jika engkau berpuasa, maka jangan mukamu muram. Baiklah engkau membersihkan mukamu, meminyaki rambutmu, supaya orang tidak melihat engkau sedang berpuasa. Justru dalam keadaan seperti itu, Tuhan melihat hal yang tersembunyi dan Dia menjawab hal yang tersembunyi itu. Artinya kita harus memang memiliki hubungan yang tersembunyi, hubungan yang rahasia dengan Tuhan. Karena itu hal yang ketiga, bahwa mujizat itu sesungguhnya terjadi bukan karena kata-kata, tetapi karena hubungan yang intim dengan Allah. Mujizat yang terjadi bukan karena kata-kata yang hebat yang keluar dari mulut setiap hamba Tuhan. Bukan karena gerakan yang dibuat oleh setiap hamba Tuhan. Bukan karena tekanan atau suara yang keras yang keluar dari mulut hamba Tuhan. Tetapi sesungguhnya mujizat itu terjadi karena hubungan yang intim antara Allah dengan manusia. Yang manusia ini bisa menjadi saluran kekuatan dan kedahsyatan Allah yang tidak terbatas. Karena itu mari di hari-hari pandemi coronavirus ini, mari kita bina hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita banyak waktu di rumah kita masing-masing. Karena banyak kita berada di rumah, maka mari waktu ini kita pergunakan untuk membina hubungan dengan Allah. Hari lepas hari makin intim. Sehingga sekalipun situasi dan keadaan seperti ini, tapi kuasa Allah boleh mengalir lewat kita. Dan kita terluputkan dari coronavirus ini. Bahkan Allah memelihara, menjaga kita selama masa coronavirus ini. Dan lewat doa-doa kita, doamu dan doaku, lewat keintiman hubungan kita dengan Allah, Indonesia boleh ditolong, Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh diberkati oleh Allah jika kita membawa bangsa kita dalam doa kita ke hadapan Tuhan. Indonesia boleh tertolong dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Saudaraku, engkau yang datang dengan masalah, pergumulan dan kesesakan, taruh tangan kiri di dadamu. Dan jika engkau datang dengan sakit penyakit yang merongrong tubuh dan hidupmu, dengan iman, taruh tangan kirimu di mana bagian tubuhmu yang sakit. Dengan iman dan angkat tangan kananmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh, Allah yang menjadi jawaban bagi kami semua, jawaban bagi Indonesia. Engkau melihat anak-anak-Mu, hamba-Mu yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Biar belas kasihan Allah boleh turun bagi setiap anak Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, semua roh sakit penyakit yang mengikat tubuh anak-anak Tuhan yang mendengar khotbah ini dicabut, diusir keluar dalam nama Yesus. Dan jadi sembuh, dan oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Dan yang datang dengan masalah pergumulan dan kesesakan, Tuhan, hamba terlalu percaya Engkau Allah setia. Engkau tidak akan pernah membiarkan masalah pergumulan melebihi kekuatan kami yang percaya pada Tuhan. Karena itu kami percaya Engkau Allah akan ambil alih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kekuatan Allah menyertai kami bahkan melewati hari-hari ini. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Silakan turun tangan saudara. Nah, kita berdoa buat bangsa kita, pemerintah kami dan presiden Tuhan, dan seluruh perangkat sampai kepada para gubernur yang sedang mengenangani COVID-19 ini. Tuhan, hikmat, anugerah, kemurahan dari Tuhan boleh menjadi milik dari pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, agar bangsa kami boleh lepas dari coronavirus ini. Pemimpin-pemimpin kami boleh dengan hikmat Tuhan menghentikan penyebaran coronavirus ini, dan Indonesia dipulihkan kembali oleh Allah, dan Indonesia boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Yesus Kristus Tuhan adalah jawaban bagi Indonesia dan dunia. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa khusus untuk jemaat yang Kau percayakan bagi hamba. Tudungi dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga biar boleh melewati coronavirus ini tanpa bisa disentuh oleh penyakit ini. Bahkan Engkau memelihara sepanjang perjalanan kami melewati coronavirus ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin.